Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Lutfi Marus, NIM 2017-53087 akan mempresentasikan yaitu tugas akhir mata kuliah AI atau kecerdasan buatan. Di sini saya mengangkat studi kasus atau tema sistem pakar. Sistem pakar ini saya menggunakan deteksi penyakit hati atau liver dengan metode Kertainti Vector. Baik, langsung saja. Pertama, definisi Artificial Intelligence atau AI menurut Sparman pada tahun 1991 merupakan sub bidang pengetahuan komputer yang khusus ditunjukkan untuk membuat software dan hardware yang sepenuhnya bisa meneruskan beberapa fungsi otak manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa Sparman itu menggambarkan bahwa AI itu bidang ilmu pengetahuan komputer yang ditujukan untuk membuat software, dimana nanti bisa menirukan seperti saraf kerja otak seperti itu. Yang kedua, sudut pandang Artificial Intelligence. Sudut pandang Artificial Intelligence terdiri dari 4 sudut. Yang pertama yaitu menurut kecerdasan, menurut penelitian, menurut bisnis, dan menurut pemrograman. Pertama, menurut kecerdasan. Menurut kecerdasan sendiri adalah membuat mesin menjadi cerdas. Artinya membuat mesin itu seolah-olah seperti manusia. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Yang kedua yaitu sudut pandang menurut penelitian. Kecerdasan buatan adalah studi bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu sebaiknya yang dilakukan manusia. Yang ketiga yaitu sudut pandang bisnis. Kecerdasan buatan adalah kumpulan peralatan yang sangat powerful dan metodologis dalam menyelesaikan masalah bisnis. Yang keempat, yakni sudut pandang pemrograman. Kecerdasan buatan meliputi studi tentang pemrograman simbolik, problem solving, dan pencarian atau searching. Selanjutnya yaitu adalah komponen Artificial Intelligence. Yang pertama ada basis pengetahuan atau knowledge base. Knowledge base berisi sebuah fakta-fakta atau teori pemikiran dan hubungan antara satu dengan yang lainnya, ya, atau sebuah basis datanya. Kemudian yang kedua yaitu motor inferensi atau inferensi engine, yaitu kemampuan menarik kesimpulan berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan knowledge base tersebut, ya, nanti bisa ditarik kesimpulan yang mana kesimpulan tersebut menjadi tujuan dari sistem pakar tersebut, ya. Selanjutnya aplikasi dengan penggunaan AI, ya, yang mana ini saya mengacu sistem pakar atau expert system. Menurut Marimin pada tahun 1092, sistem pakar adalah sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik berpikir dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang bersangkutan. Dalam penyusunannya, sistem pakar mengkombinasikan kaidah-kaidah penarikan atau kesimpulan dengan basis pengetahuan tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih banyak pakar dalam bidang tertentu, ya. Nah, pada kali ini saya menggunakan metode Kertainti Vector, ya. Metode Kertainti Vector sendiri atau vektor kepastian adalah suatu metode untuk membuktikan apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidaknya, berbentuk metrik yang biasanya digunakan dalam sistem pakar. Metode ini sangat cocok untuk sistem pakar yang mendiagnosa sesuatu yang belum pasti, menurut Joseph Giarantono pada tahun 2004. Kertainti Vector atau CF memperkenalkan konsep keyakinan dan ketidakyakinan
yang kemudian diformulakan dalam rumus dasar sebagai berikut, yaitu CF PE dan sama dengan MB PE dikurangi MD PE ya. CF adalah kertanik vektor, MB adalah measure of belief, MD adalah measure of disable, P adalah probability, E adalah evidence atau peristiwa atau fakta ya. Berikut ini adalah deskripsi beberapa kombinasinya. Rumus CF untuk kaidah dengan premis atau tunggal ya. CF HE sama dengan CF atau rule pakar dikali CF user ya. Rumus kertanik vektor untuk kaidah dengan premis majemuk atau multi premis, dimana CFA NB sama dengan minimum, CFA CFB dikali CF rule ya. CFA or B sama dengan maksimum, CFA CFB dikali CF rule. Kemudian ketemu CF kombinasi A. CF kombinasi A ini didapat dari CF1 dan CF2 ya. Kemudian CF1 CF2 ditambah dikali 1 kurangi CF1. Kemudian CF kombinasi A ini kemudian mempertemukan CF out 1 atau CF yang dulu itu 1 ditambah menggunakan CF yang kedua dikali 1 dikurangi CF1. Langsung saja ke contohnya biar paham. Di sini saya mengangkat studi kasus penyakit hati atau liver, yang dimana saya sudah memberikan knowledge base, yaitu tentang gejala-gejala. Gejalanya yaitu apakah muncul benjolan keras di area bawah tulang rusuk, apakah Anda mengalami rasa nyeri, apakah Anda mengalami gangguan urin, apakah Anda mengalami gatal-gatal pada kulit, apakah Anda mengalami lelah berkepanjangan, apakah Anda mengalami mual dan muntah, kemudian apakah Anda mengalami masalah dengan penurunan berat badan yang drastis, dan apakah Anda mengalami gangguan kulit dan mata berubah menjadi warna kuning ya. Pada CF sendiri ini, setiap pilihan itu memiliki nilai user ya. Di sini saya menerapkan kriteria atau nilai usernya, yaitu jawaban sangat yakin saya kasih poin 1, yakin saya kasih poin 0,8, cukup yakin saya kasih poin 0,6, kemudian sedikit saya kasih poin 0,4, tidak tahu saya kasih 0,2, dan tidak tahu saya kasih 0. Oke, baik, lanjut. Penyelesaian pertama, CF penyakit liver. If muncul benjolan keras di area bawah tulang rusuk bagian sisi kanan, N rasa nyeri pada perut bagian kanan, N urin berwarna gelap, N gatal-gatal pada kulit, N lelah berkepanjangan, N mual dan muntah, N penurunan berat badan yang drastis, N kulit dan mata berubah warna menjadi kuning, dan penyakit liver. Artinya bila semua knowledge base tadi terpenuhi, bisa dinyatakan bahwa Anda terkena penyakit liver ya. Persentasenya bisa menjadi tinggi. Kemudian langkah awal dalam pemecahan rule base atau rule dengan premis ciri majemuk menjadi rule dengan premis ciri tunggal sebagai berikut. If muncul benjolan keras di area bawah tulang rusuk bagian sisi kanan, dan penyakit liver. If rasa nyeri pada bagian kanan, dan penyakit liver. If urin berwarna gelap, dan penyakit liver. If gatal-gatal pada kulit, dan penyakit liver. Nah, itu sampai di bawah itu if kulit dan mata berubah warna menjadi kuning, dan penyakit liver. Kemudian di sini menentukan nilai CF pada CF pakar untuk masing-masing premis. Di sini saya ibaratkan user sudah menjawab ya, dengan ketentuan yang ini tadi, nilai user sangat keterangan yakin, tidak yakin, cukup yakin itu ya. Ini apakah muncul benjolan keras di area bawah tulang rusuk bagian sisi kanan, mendapatkan poin 0,6. Berarti 0,6 itu cukup yakin.
ya. Dia menjawab cukup yakin. Kemudian apakah Anda mengalami rasa nyeri pada perut bagian kanan? Itu 0,2, tidak tahu. Kemudian apakah Anda mengalami gangguan urip zona gelap? Mendapatkan poin 0,6. Apakah Anda mengalami hasil fotografi 0,4. Sampai apakah Anda mengalami gangguan kulit dan mata berubah warna menjadi kuning? Itu mendapatkan persentase 0,8. Ya. Setelah masing-masing rule base mendapatkan nilai atau jawaban dari si usernya atau penggunanya, kemudian penentuan CF user ini ya seperti tadi ini sama, ini sama ya, sangat yakin, tidak tahu ya. Ini jawaban dari user ya. Setelah user menjawab, kemudian rule tersebut dihitung nilai CF pakat dengan CF user menggunakan persamaan CF HE sama dengan CFE dikali CF rule, atau CF nilai dari user dikali dengan CF nilai dari pakar ya. Ini CF dari user, gejala 1, nilai CF pakarnya 0,6, kemudian dikali dengan nilai usernya, nilai dari jawaban user 1 ya, hasilnya CFHE 0,6. Gejala kedua, nilai dari pakar memberikan 0,2, nilai dari user memberikan 0,2. Kemudian gejala ketiga, nilai pakar memberikan nilai 0,6, user memberikan nilai 0,4, hasilnya 0,2. Gejala keempat, pakar memberikan 0,4, user memberikan 0,2, 0,8, sampai pakar nomor 8 ya, pakar memberikan nilai 0,8 dan user memberikan nilai 8. Kemudian tunggu hasilnya. Dan selanjutnya langkah yang terakhir adalah mengkombinasikan nilai CF dari masing-masing rule, kombinasikan CF1 sampai 8 dengan persamaan CF kombinasi A, CF1, CF2 sama dengan CF1 plus CF2 dikali 1 dikurangi CF1 ya. CF1 0,6 tambah 0,04, kemudian 1 dikurangi CF1 0,6, hasilnya CFOut 0,616 ya. Kemudian kita mencari CF kombin B. CF kombinan B adalah CFOut 1 dan CF3. CFOut 1 0,61 ditambah CF3 nya yaitu 0,24 dikali, kemudian dikurangi 1 dikurangi 0,616 atau CFOut nya ya, ketemu 0,70816. Kemudian CF kombinan C yaitu menggunakan CFOut 2 dan CF4 ketemu 0,73 yaitu nilai dari CFOut 3. Kemudian mencari CF kombinan D ya. CF kombinan D yaitu CF3, CFOut 3 dan CF5 menggunakan itu ya. CFOut 3 yaitu 0,73 tambah 0,08 ya. Sampai terakhir setelah semuanya habis ketemu CFOut 6 dan CF8, jumlahkan, kemudian ketemu hasil 0,9282. Persentase keyakinannya yaitu CF kombinan dikali 100% ya. Kombinan itu yang terakhir ya, dikali 100 ketemu nilai 92%. Jadi persentasenya 92%. Sekian untuk presentasinya. Kemudian di sini saya akan menampilkan Excelnya ya. Cara mudahnya seperti ini.
ya. Ini perhitungannya. Jadi ini adalah nilai yang diberikan oleh pakar, ya. Ini nilai yang diberikan oleh pakar. Kemudian ini adalah nilai yang diberikan oleh yaitu usernya, dan ini setiap gejala ini sudah memiliki nilai, ya. Tingkat presentasinya ini juga dikasih dari pakar. Misal ini nilainya saya kasih 0,8 artinya yakin, otomatis berubah. Oke, kemudian ini saya kasih 1, ya, 1. Tidak tahu apakah Anda mengalami gatal-gatal pada kulit. Ini saya kasih cukup yakin 0,6, maaf, ini 0,6. Kemudian apakah Anda mengalami lelah berkepanjangan, saya kasih 1. Oke, tidak tahu. Kemudian apakah Anda mengalami mual dan muntah, ini saya kasih 0,2 saja. 0,2 yaitu tidak tahu, ya. Apakah Anda mengalami gangguan kulit dan mata berubah menjadi warna kulit, itu saya kasih 1 misal, yaitu sangat yakin. Ketemu persentasenya yaitu 0,97. Sekarang kita praktekkan ke programnya juga. Dan kita praktekkan ke programnya ini, ya. Baik, ini adalah programnya, ya. Ini saya inputkan Sol Andi. Oke, mulai. Kita sesuaikan dengan yang ini, ya. Oh, ini, ya. Ini mana, ya, mana. Nah, ini yakin. Jawaban pertama yaitu yakin. Jawaban kedua sangat yakin. Apakah Anda mengalami rasa nyeri pada perut bagian kanan? Sangat yakin. Jawaban ketiga, apakah Anda mengalami gangguan urin? Ini sedikit. Nomor 4, apakah Anda mengalami gatal-gatal? Cukup yakin, ya. Nomor 5, sangat yakin. Nomor 6, tidak tahu. Tidak tahu, ya. Tidak tahu, sangat yakin. Nah, hasilnya 97%, ya. Sama kan? Baik. Kemudian setelah itu muncul nilai, ya. Nilai. Bisa kita ulangi lagi. Wahyu, gitu, ya. Ini muncul ke sisi kanan, yakin, sedikit, tidak tahu, cukup yakin, ya. Kemungkinan terkena penyakitnya yaitu 96%, ya. Baik, sekian adalah presentasi yang dapat saya sampaikan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.